Dewenda apa tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak sekalian. Kita pertemuan di 17. Rencana tidak lanjut. 2 kali Zoom lagi kita selesai. Di tanggal 27 kita terakhir tatap maya. Kakak-kakak, pertemuan di malam ini itu 1 JP tentang rencana tidak lanjut RTL. Itu menindaklanjuti tentang rencana yang kakak-kakak buat pembelajaran berbasis project kemarin. Program pengembangan kompetensi pendidikan jasmani dan olahraga durasi 1 JP. Salam dan bahagia, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Nah, sebelum memulai kita pada materi kita hari ini, ada baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Romi. Silakan Kak Romi. Baiklah, kita mulai pada hari ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih. Oke. Nah, tidak henti-hentinya selalu mengingatkan kesepakatan bersama kita. Yang pertama, menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon jika ada salah satu di antara kita berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi, kita ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya, kakak-kakak silahkan menggambar, ambil kertas dan ambil pena, gambar satu benda atau hewan yang menggambarkan itu situasi kakak hari ini, rasa kakak hari ini, perasaan kakak hari ini, atau mewakili sifat kakak. Mau hewan, mau benda, silakan bebas, silakan digambar. Ambil pena, digambar. Hasil gambarnya ditunjukkan ke kamera. Ambil pewarnanya, mana nak gambar sini? Mana? Boleh benda, boleh hewan, bebas. Yang selesai ditunjukkan gambar kucing oyen. Yang sudah tunjukkan ke kamera seperti ini ya. Ini apa ini? Oke, Kak Prengki, silakan gambar pakai peci terus Kak Prengki ini. Mana Kak? Nih contohnya burung. Apa Kak Andi Setiawan? Oke, Kak Andi Setiawan itu apa itu? Apa ini? Tali, Kak. Rumit. Ladak keruan lagi hari ini soalnya aktivitasnya.
nak kemana aktivitasnya nih badannya cuma siko. Tak jadi duri pulo tadi itu pagi. Sedangkan jam 8 itu lana ini pulo. Semoga sehat. Kevin. Kak Sepi, itu juga Kak Sepi. Yang sudah silakan. Kade. Gambarnya tadi apa, Pak? Kak. Bebas. Mau benda, mau gambar apa, bebas. Aku gambar ini, Kak. Apa tuh? Gambar hati. Hati buat apa? Dijelaskan ngapa lagi berhati-hati itu. Apa baru ditraktir papanya? Kade mana Kade? Gambarnya. Halo Kade. Oke Kak. Apa itu Kak Romi? Apa gambarnya itu Kak Romi? Korek api menyala bangku. Lagi menyala nih malam ini ya. Menyala. Ada apa deh? Ada ketengahan ini aja. Itu dulu apa? Ada ketinggalan deh. Apa itu? Kuro. Apa tuh? Kuro-kuro ninja. Kuro-kuro Kak. Ngapa gambar kuro-kuro? Berjalannya pelan-pelan tapi pasti Kak. Oh sih, luar biasa. Kak Putra apa Kak Putra? Kak Arif? Apa itu? Obat, Kak. Hah? Obat. Obat? Ya. Ini berarti. Lagi demam berarti itu, Kak. Iya, Obat kuat. kurang fit. Bukan obat kuat ini. Obat demam. Kak Arif apa Kak Arif? Kak Nova? Mana gambarnya Kak Nova? Kak Arif juga. Kak Prengki apa gambarnya Kak Prengki hari ini? Suasananya? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke lab. Kakak-kakak sekalian, tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan pembelajaran modul 3 kemarin, membuat rencana kemarin, kemudian memahami penugasan rencana tidak lanjut. Nah, agenda sesi kita hari ini, kita mulai jam 7.00, berarti kita selesai jam 7.45. Agenda kita sesi hari ini adalah pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, kemudian komitmen belajar, refleksi awal nanti ada 10 menit, kemudian penyampaian RTL, pengantar tugas RTL, penilaian dan lini masa untuk menguploadnya, kemudian yang keempat dialog, diskusi dan tanya jawab RTL, yang terakhir penutup. Nah, pendahuluan. Nah, kira-kira di level berapa persiapan belajar kakak pada malam hari ini? Kak Sepi, angka berapa? Kesiapan belajar kakak pada tetap maya yang hari ini level berapa kakak? Angkanya berapa? Level 9. 9. Wow. Gacor. Apa pilih angka 9? Karena ini terakhir dan gimana ya? Bingung, Pak. Oke, menjelang akhir kegiatan PKG ya. Jadi Makin semangat. Ya. KD berapa KD? 4 Kak. 4. Ngapa itu 4?
Karena duit kuota lu masuk 7. Oke. Kak Putra, berapa Kak Putra? Level 7 Kak. 7. Kenapa tuh? Kak Romi pasti Karena 10. ini lagi sibuk. Malam ini kami giliran shift di tempat mertua. Jadi nggak begitu fokus. Tak apa-apa. Malam minggu ini Kak, sekalian jalan-jalan lah. Iya. Kak Adi Setiawan, Siap Kak, level 4 Kak. ngapa itu level Bahkan, 4? Karena aktivitas nih Kak, kemudian baru malam ini inget pas selesai kegiatan baru buka HP, nah iyo ada Zoom Meet. Jadi persiapan ini be kurang. Kak Romi, berapa Kak Romi? Nomor punggungnya nomor berapa Kak Romi? Level 6. Ah, apa itu Kak Romi? 6. Pertengahan, separuh. Kalau 10 kayak besarnya nggak tuh Sepi tadi. Separuh tuh 5 le, separuh. 6. Hebat Itu dikit. Kak Romi, karena Kak Romi itu kan Caknya semangatnya malam ini. Belum semangat katanya deh, duit kota belum keluar. KKM SAD mana? KKM SAD. Rekor. Siap. Berapa nih nomor punggungnya? 7. 7. Alasan milih nomor 7 tuh? Ntar lagi Cristiano Ronaldo main soalnya. Oke, terima kasih. Semoga tetap semangat menjelang garis finish. Tujuan pembelajaran, kakak-kakak sebagai peserta dapat memahami rencana tidak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Nah, refleksi awal, mengingat kembali pembelajaran yang Zoom Meet 3JP sampai jam setengah 12 kemarin. Pembelajaran berbasis proyek. Menurut kakak-kakak sekalian, jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan berkolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Menurut kakak-kakak, jika pembelajaran ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat, sak mano kira-kira pendapat kakak? Kak Zevi, perlu nggak kira-kira nih kita lakukan berkolaborasi? Perlu Kak, biar terancang lagi untuk ininya Kak, RPL-nya. Rencana kemarin ya, berarti perlu berkolaborasi dengan rekan sejawatnya ya. Oke, terima kasih Kak Sepi. Nah, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Silakan Kak Muhammad Ade. Silakan Kak Ade. Bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Menurut saya sudah Kak, karena dengan kita berkontribusi bersama rekan sejawat untuk pembelajaran dalam kelas ataupun di luar kelas itu semakin semakin baik, semakin seru, dan yang selanjutnya yaitu pengalaman untuk peserta didik itu berbeda-beda. Mungkin itu Kak, terima kasih. Nah, bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Apakah pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Kira-kira Kak Putra. Ya Kak, apa Kak? Nih, di monitor. Apakah pemahaman saya terhadap voice ownership dalam penerapan menurut saya
penerapan terhadap voice choice dan ownership dalam penerapan PJBL sangat berdampak dalam pembelajaran peserta didik karena di dalam proses tersebut peserta didik dituntut dapat berpikir lebih kritis lagi untuk mengungkap suatu permasalahan atau suatu proyek atau kegiatan yang dilakukannya. Itulah. Nah, jadi ini saling keterkaitan, Kak, keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian keterampilan menggerakkan rekan sejawat, kemudian tujuannya adalah perubahan diri dalam kelas dalam PJOK. Nah, tiga ini itu saling keterkaitan, pembelajaran yang berkelanjutan sama tujuan pembelajaran kita. Kemudian penyampaian RTL. Ini Kak, tugas kita yang RTL. 2 kali tugas lagi, RTL sama aksi nyata. Terakhir aksi nyata. Bikin sebentar Kak, kita azan ya. Kita lanjut. Ini pengantar tugas, tolong dipahami kakak-kakak biar kakak-kakak paham tentang tugas RTL ini. Pengantar tugas bagian A. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era merdeka belajar adalah mampu merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK ini, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, Ibu Bapak diminta untuk menyusun sebuah rencana tidak lanjut atau RTL, agar Ibu Bapak kakak-kakak sekalian mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK
yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Nah, ini RTL kita ini melibatkan kombel sekolah ya. Kemudian sebelum merancang program atau kegiatan, kakak-kakak, bapak ibu perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Rencana tidak lanjut yang dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas yang meliputi tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Kemudian keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggahan tugas yang meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Berarti ini yang belum berjalan. Yang belum berjalan dan akan kakak-kakak ingin jalankan ke depannya. Kemudian notulen atau catatan diskusi kurikulum ke komunitas belajar terkait RTL PJOK. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan kegiatan lainnya yang relevan. Jadi kakak-kakak nanti membuat RTL rencana tidak lanjut kemarin, dibuat, kemudian kalau mau video, bentuk video silahkan video. Waktu kakak-kakak presentasi ke kawan-kawan rekan-rekan sejawat di komunitas belajar di sekolah. Kalau mau video boleh, videonya di-upload nanti di YouTube, linknya nanti dikirimkan. Nah, jangan lupa di video itu menampilkan dokumen-dokumen seperti notulennya, kemudian absensinya, kemudian pesertanya disorot semua dari peserta yang mendengarkan, yang kakak, atau boleh berupa foto. Kakak lagi berpresentasi di depan-depan rekan guru sejawat yang lainnya, nanti yang lainnya mendengarkan, kakak foto dokumentasinya. Dan jangan lupa foto daftar hadir, kemudian notulen rapat, kemudian yang terakhir itu dokumen undangan kakak mengundang untuk rapat bersama rekan guru sejawat. Kemudian rencana tidak lanjut, rencana langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Bukan Ratnakar. Nah, kemudian ini penugasan mandiri, rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan khususnya, peserta dapat memahami RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilai lini masa dengan baik dan benar. Nah ini kakak-kakak, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, jadi kakak-kakak komponen programnya nanti slide-nya ada 8 slide ini. Slide pertama ada judul, ya, dari bentuk rencana RTL itu bahan tayangnya yang ingin kakak-kakak sampaikan ke kawan-kawan rekan guru sejawat itu di kombel itu tidak lebih dari 9 slide, ya, maksimal 9 slide. Kemudian slide pertama judul program atau kegiatan, kemudian yang kedua latar belakang, yang ketiga tujuan program, slide keempat capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan, kemudian yang kelima struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Kemudian yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Kemudian yang ketujuh, rencana evaluasi. Kemudian yang ke-8, kemungkinan tantangan. Ya, ini 8. Dan terakhir, itu nanti kakak-kakak ada dokumen-dokumen yang lainnya. Ini dokumen yang ingin kakak tampilkan, presentasikan. Tidak lebih dari 9 slide. Tapi nanti tugas akhirnya kakak-kakak melampirkan dokumen-dokumen foto,
kemudian ada notulen, dan sebagainya. Kemudian RTL yang Bapak Ibu buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Selanjutnya, Ibu dan Bapak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Yang ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, catatan, diskusi bersama KBS, atau video atau foto. Silakan kakak-kakak pilih salah satu atau dokumen lainnya yang relevan di LMS. Selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas kakak-kakak di sekolah pasca kegiatan pelatihan PKG ini. Jadi RTL ini sebatas perencanaan dan presentasi. Untuk pelaksanaannya itu sudah di luar tugas PKG, Kak. Jadi tugas untuk pelaksanaan RTL itu bukan lagi tugas PKG. Itu silakan sekolah-sekolah masing-masing yang menindaklanjuti. Kemudian penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Rencana program kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti ini. Judul program kegiatan itu, judul program berkenan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kemudian latar belakangnya, uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari, kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Bapak Ibu juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Nah, kemarin kalau kakak-kakak milih model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, dan SEM. Nah, pastikan di dalam latar belakang Bapak dan Ibu menjelaskan bagaimana choice suara pilihan dan kepemilikan akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Kemudian jelaskan konteks program ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Berdasarkan pemetaan aset, kaitkan dengan yang telah Bapak Ibu lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Kemudian yang terakhir, nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya hasil dari survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid, pemetaan aset, dan sebagainya. Kemudian tujuan program yang di slide ketiga itu dalamnya, oke, nanti dikirim. Di bagian ini harus secara jelas menyampaikan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program kegiatan yang akan dilakukan adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Nah, slide keempat, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang perlu untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik, dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program atau kegiatan ini. Kaitkan dengan suara, pilihan, kepemilikan murid kembali. Setiap pada saat kita sama-sama mempelajari SEM, Sport Education Model, peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya, proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiknya yang menjadi pemeran utama dari setiap perencanaan hingga pelaksanaan hingga penyelesaian tantangan di dalam proyek.
Guru melakukan pendampingan secara proses proyek, kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan. Slide kelima, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program atau kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Jelaskan skala program, kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi, kelas, usia. Jelaskan pengaturan program kegiatan ini mencakup ruang waktu pelaksanaan, berapa hari, kapan kegiatan itu akan dilaksanakan. Ini di slide kelima ya. Kemudian identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar yang berkolaborasi dalam program kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Contoh, struktur dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Nama proyek Yuk Gerak, Joni guru mapel, PJOK, berdiskusi bersama mengembangkan materi aktivitas konsep usaha. Bagaimana gerak dilakukan, bagaimana dari modul pendidikan gerak, penugasan, serta penyiapan rubrik penilaian dan sebagainya. Kemudian ada lagi Yoni, guru IPA, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas pemanfaatan ragam gerak dan gaya. Karena guru IPA itu berkaitan dengan guru IPA. Kemudian ada lagi guru bahasa Indonesia, ini Indra Sari, berdiskusi bersama mengembangkan materi, aktivitas penugasan, kemudian galeri walk, PPT atau video pendek. Nah, slide ke-6 itu jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan. Fokuskan pada bagaimana ibu dan bapak akan menggunakan sumber daya tersebut yang ada, implementasi asset based thinking ya. Kemudian slide ke 6 selanjutnya jelaskan ini sudah slide ke-7 rencana evaluasi. Di dalamnya itu nyatakan dengan jelas cara evaluasi yang akan dilakukan. Dari siapa saja ibu bapak akan mengumpulkan informasi, murid yang akan mengikuti program, staf, anggota komunitas dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu dan nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan, contohnya wawancara, survei, refleksi murid, dan sebagainya. Nah, kelapa kemungkinan tantangan. Ini jelaskan tantangan-tantangan yang akan kita hadapi ke depannya saat mengimplementasikan rencana KKK ini. Kemudian untuk mengatasi tantangan itu. Kemudian Bapak Ibu dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat pada modul 3.1 menggerakkan komunitas untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat secara mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Nah, ini aspek penilaian tindak lanjutnya. Itu ada A, B, C, D, T, K, KR. Tujuan, kelengkapan rencana, kemudian keterlibatan komunitas, kemudian rencana evaluasi. Jadi ini aspek penilaian dari RTL kakak-kakak buat nantinya ya. Ada tujuan di dalamnya mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, mendukung pertumbuhan suara, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur. Kemudian kelengkapannya ada deskripsi target, lini masa perencanaan, potensi, dan rencana. Kemudian yang bagian C, keterlibatan komunitas itu ada ragam sumber dayanya, upaya untuk menempatkan peserta, kemudian rencana pelibatan komunitas. Nah, yang terakhir itu rencana evaluasi program, lini masa evaluasi yang jelas, sumber data, kemudian teknik pengambilan datanya. Nah, ini lini masa ini tahapan-tahapan rencana tindak lanjut. Nah, yang pertama kakak akan menyusun RTL itu. Kemudian yang lini masa yang kedua menyusun dan unggah RTL dilengkapi dengan dokumentasi nanti. Penyusunan, kemudian mempresentasikan, kemudian diunggah di LMS. Disertai dengan dokumentasi pendukung waktu saat kakak mempresentasikan RTL itu ke Kombel kakak.
ada foto, boleh video ataupun yang lain dan sebagainya. Penilaian RTL nanti oleh fasilitator, kemudian setelah 6 hari penyusunan RTL nanti ada umpan balik RTL. Nanti kita tatap maya di umpan balik RTL. 2 tatap maya terakhir itu umpan balik RTL dan persiapan aksi nyata. Nah, diskusi tanya jawab. Nah, nanti bagian ini saya screenshot, saya bagi ke kakak sekalian. Oke. Kira-kira ada yang ditanyakan? Silakan. Oke, Kak Putra. Mau tanya kita mengenai kegiatan apa nanti presentasi RTL. Itu misalkan di tugas saya misalkan yang difokuskan itu misalkan cuma untuk guru kelas fase B atau fase D. Apakah guru kelas fase A juga perlu diundang atau tidak, atau semua yang terlibat dalam kombel itu diundang semua? Oke, Kak Putra boleh harus dilibatkan karena kita ini RTL P5 ini kita itu sebagai promotor dan yang lainnya dilibatkan semuanya. Nanti kalau seperti saya, contohnya festival permainan tradisional, hari itu memang model pendidikannya yang saya tuju itu kan model pendidikan gerak. Jadi semuanya bergerak, pengawasan itu di wali kelas gitu kan. Jadi semuanya harus terlibat, bahkan kepala sekolah pun harus terlibat gitu kan. Karena dia mempunyai tanggung jawab di sekolah itu. Oke, Kak Putra ada lagi? Ya, walaupun misalkan yang kita tujukan di sana hanya kelas 4, 5, dan 6. Jadi kelas 1, 2, dan 3 itu juga mengikuti kegiatan tersebut gitu. Kalau kakak cuma kelas 4, 5, 6, kelas 1, 2 tak perlu ngikut kakak. Dalam kegiatan presentasinya nanti kelas 1, 2, dan 3 itu apakah perlu dilibatkan juga atau tidak? Kalau ini semua guru terlibat di kombel. Semua guru yang terlibat di kombel. Ya. Terima kasih, Kak. Oke. Ada yang lain? Oke, Kak Arif, silakan Kak Arif. Izin tanya, Kak. Untuk pengumpulan tugasnya ini malam ini, Kak. Ini di LMS, Kak? Iya, di LMS itu untuk RTL 2 ini, Kak. Apa, Kak? Ini tugasnya di poin RTL 2 ya, Kak? Ya, di RTL. Ada di LMS bagian RTL. RTL 2 kan, unggah ya. Tugas. Nah, ini batas waktunya malam ini, Kak. Sabtu, iya. Due malam ini, Kak. Kalau nggak salah, Kak, kalau lihat. Coba mohon izin dicek. 16 November. 16 November. Yang untuk unggah tugas rencana tindak lanjut itu, Kak? Unggah tugas rencana tindak lanjut 16 November. Kok di tempat kami Sabtu jam 23 ini, Kak? Nah, ini 16 November. Oh, 16 November, Kak ya? Oh iya, ya sudah. Hanya itu saja, Kak. Oke. Terima kasih, Kak. Ada yang lain? Kak Sevi, paham? Oh, Kak, paham. Paham, ya. Ada yang lain yang ditanyakan? Sudah saya kirim slide-slide-nya. Kak Ade?
Ada yang ingin ditanyakan nggak? Apa, Pak? Paham? Paham, Pak? Intinya nanti kakak-kakak membuat PPT, boleh dokumentasinya itu boleh foto, ya. Kemudian dokumen yang menunjang seperti kakak-kakak melaksanakan melaksanakan presentasi itu apa dokumennya, itu harus disiapkan seperti apa itu dokumen. Oke, Kak. Ya. Kak, izin tanya Kak. Kalau kita dalam bentuk video itu, video yang editing itu gimana Kak? Boleh. 1 menit atau 2 menit gitu. Pokoknya dalam satu video itu sudah tercakup bahwa kakak itu sudah presentasi, kemudian pesertanya berapa, kemudian kakak ngomongnya, kemudian ada tidak timbal balik tanya jawab dari peserta kombel itu waktu saat kakak menjelaskan, kemudian ya lampirkan dokumen-dokumen pendukungnya, absensi, notulennya, nah, itu dilampirkan. Berarti intinya tuh video jelas, bukan video kayak sinematik kayak gitu Kak ya? Nah, yang jelas. Video jelas ya? Ya. Nah, ini saya contohkan yang saya kemarin. Ini contohnya untuk bahan pertimbangan kakak-kakak. Jadi ini slide pertama itu judul, kemudian slide kedua latar belakang. Nah, ini kan menindaklanjuti rancangan kemarin yang saya kemarin kan. Kemudian ini latar belakangnya, kemudian tujuannya, kemudian capaian langkah-langkahnya ini tadi di slide 4, kemudian di slide 5 nih struktur programnya mitra, ya. Kemudian ini aset yang kita miliki, apa baik yang dipakai nanti pada saat RTL ini, kemudian rencana evaluasinya berupa apa kemarin, ada wawancara, apa kuesioner atau dan sebagainya yang tadi saya jelaskan di slide. Kemudian ini kemungkinan tantangan, ada cuaca, ada hujan, ada panas, kemudian ada petir kan, kerusakan ini ya kerusakan lapangan dan sebagainya gitu. Ini kemungkinan tantangan ke depannya kita tidak tahu gitu kan. Nah, yang paling memungkinkan itu ya kerjasama. Kadang-kadang itu tantangan yang kita rasakannya itu yang paling domain itu kerjasama dengan rekan guru sejawat kita itulah. Kadang dia tuh tidak mendukung dengan program kita. Padahal kita cuman membuat rencana nanti urusan mereka kesepakatan bersama, rencana ini diiyakan, dilaksanakan apa tidak kan kita tidak tahu. Ya. Nah, nanti di paling bawah itu ada dokumen-dokumennya. Dokumen-dokumen yang seperti kemarin mana ya? Saya lihat dulu. Ini tadi bahan PPT-nya yang akan kita presentasikan ke rekan-rekan pembel. Nah, sekarang ini sudah bentuk selesai kita ini sudah selesai mempresentasikan ini. Jadi di PPT itu di bagian terakhirnya
Itu dokumen pendukung nih. Ini daftar hadirnya. Ini daftar hadirnya. Ditandatangani, ada kepala sekolah, kemudian guru-guru yang terdaftar di Kombel itu, yang ikut di Kombel. Kemudian notulen rapatnya. Notulen rapat itu guru lain, bukan kakak. Kakak yang mempresentasikan, yang punya program ini, guru kepala sekolah yang mau bertanggung jawab nanti mendampingi kakak. Kemudian notulennya orang lain, guru lain. Nah, di sini dibuka dengan lafaz basmalah, kemudian pertama di sambutan kepala sekolah, garis besar rangkuman-rangkuman saja, Kak. Kemudian penyampaian materi RTL oleh siapa, kemudian tanya jawabnya oleh siapa B yang bertanya, kemudian dijawab oleh siapa. Nah, terakhir ditandatangani oleh notulen sama kepala sekolah. Nah, ini saya formatnya foto, jadi cuma foto. Ini kegiatan saya menyampaikannya kemarin. Ini ada kepala sekolah yang lagi ngomong. Kemudian ini saya menyampaikan, saya print RTL itu, saya bagi ke fotokopi ke rekan-rekan guru yang lainnya. Saya menjelaskan, mereka melihat. Tahu yang punya komputer, yang guru-guru muda, laptop, saya bagikan filenya. Tidak masalah, yang penting angel pengambilan dokumentasinya kelihatan, kegiatannya di mana, siapa baik yang hadir itu kelihatan. Kemudian yang terakhir ini ada undangan, kita mengundang bahwa kita tuh ngajak kawan-kawan kakak itu di Kombel itu untuk hadir, menyampaikan rencana kita. Kita punya rencana tentang P5 ini. Tuh, Kak. Ada yang ditanyakan yang lainnya? Kak Arif paham? Kak Sepi? Kak Oki paham enggak, Kak Oki? Caknya sedikit paham, Kak, karena yang guru yang PPG, bukan PPG, yang psikologi. Apa tuh? Ada guru kelas mengadakan Kombel juga di sekolah, Kak. Guru penggerak saya itu. Oh, mantap lah. Diajak ya. Yo. Kalau Kak Oki kebingungan, ajak Kak Romi. Oh iya, Kak. Iya. Siap. Kakak pertama dan kakak kedua tuh harus bersatu. Iya, sekolahnya juga dekat-dekat, Kak. Kak Romi, ya kan, Kak Eka. Dekat-dekat, tapi pengambilan videonya tidak melibatkan kawan-kawan. Itulah Kak Oki ini. Suruh murid pula yang ambil video ini kesalahan ini. Atau dia berkawan dengan kawan Kak Setiawan ini, apa dah kawan? Setiawan dia apa, Kak? Dia guru siang jam 1 sampai jam 5. Aku dari pagi sampai jam 12. Udah akur dia, Kak, dengan Kak Setiawan tuh. Harusnya diomong, Kak Setiawan datang agak pagi dikit, nanti ada duit rokoknya. Nah, apa? Berarti cara penyampaiannya kurang itu Kak Eka tuh. Mana Kak KMS tadi, paham enggak Kak KMS? Masih bingung, biarlah kayak nanya dengan Romi kayaknya. Ke sekolah apa ya deh? Iya, oke, aku kalau kau aja dikit lah ya. Aman. Kita belajar sama-sama. Iya. Belajar ngopi. Aja kelas admin lah, aku jadi ke kayak. Ya, Kak Eka, kita agendakan sebelum saya rapat kelulusan, itu sudah selesai kalau tugas-tugas. Agendakan sebelum tanggal 25, itu kita ketemu lagi, menyelesaikan tugas-tugas yang belum selesai. Sekolah Kak Romi bisa, Kak Romi? Bisa siang. Bisa siang ya? Siang, jam balik sekolah. Jadi enak ke wifi-nya di ruang guru. Nanti lagi guru. Oh. Masing lah, pokoknya Kak Eka yang ngatur tanggal harinya kapan.
Udah itu langsung gitu eksekusi. Jangan ada lagi tertinggal satu tugas itu kan nggak enak gitu. Karena takutnya nanti Tempat Romi. Hari Senin, tempat Romi ya. selesai RTL dulu, RTL selesai, kakak-kakak RTL. Selesai RTL. Baru akhir. Senin kapan? Senin besok. Selesai RTL dulu, Kak. RTL dulu. Itu RTL sama kamu. Masuk itu. Yo, sekalian di sekolah. Yang lain peserta. Gantian. Bener juga lah. Nah, saya klik tahu baik dia. Diolah meluk bantal tuh nah. Nanti itu malam minggu. Cepat nih nanti. Malam minggu. Malam minggu dingin pulau, makanya lo ini gambarnya hati tadi kan. Lagi ngapur. Makanya senengnya aku bilang sejam nih. Malam minggu. Kan itu. Kamu tuh hadir terus ya. Oke, ada yang lain? Kak Oki cukup? Cukup, Kak. Aku nih pangling Kak dengan Kak Romi itu. Ngapo lah dia hadir apa tuh aktifnya malam ini. Cara malam minggu, Bi. Oh, itu ya. Kak Oki itu ada Kak Setiawan. Coba di calling dulu Kak Setiawan. Kak Setiawan. Tanya apa Kak Setiawan? Halo Kak Setiawan nih. Halo. Kak Setiawan, hadir? Mingguan caknya. Kelipo Kak. Aku nak melo gaya KMS. Sebelum tatap muka kemarin. Aktif dia. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Yang penting itu tuntutan tugas PKG sebatas kakak merancang dan mempresentasikan ke kawan-kawan. Pelaksanaan nanti itulah bukan lagi tugas kami lagi, bukan tugas PKG lagi. Waktu pelaksanaan kakak mau melaksanakannya P5 itu bukan tugas kami lagi. Itu kembali ke sekolah kakak-kakak masing-masing mau dilaksanakan atau tidak. Tuntutan tugas di PKG ini sebatas membuat rencana, kemudian mempresentasikan. Nah, apa hasilnya? Nah, nanti pas pelaksanaan kegiatan ini lah selesai PKG ini. Tinggal di kakak-kakak sekalian. Nah, pada sesi akhir merefleksikan pembelajaran modul 3, kemudian juga memahami penugasan tentang RTL. Kemudian kita penutup. Nah, ini do pantun, kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, kita foto bersama. Kak, fotonya. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Wih, seger nian kan di Setiawan. Bawa ke rumah ada tuh. Oke, terima kasih Kak Eka. Silakan pimpin doa penutup. Siapa orangnya yang mau nutup? Kecepatnya ya. Pimpin doa. Gaya kau Sepi. Tadi aku yang buka, kaso aku yang nutup. Iya lah, aku udah cak nolak Aleka. Iyalah. Iya, itu kopi tadi kalau ini. Dia lah semangatnya anak malam ini. Kita tutup kegiatan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat ilmu yang kita dapat. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Terima kasih kakak. Mengingatkan RTL di kemampuan kakak-kakak masing-masing, jangan keterpaksakan dengan video, boleh foto dokumentasinya. Oke, terima kasih. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kak Oki jangan keluar dulu Kak Oki. Hotel Mas Andi.